Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas sejarah tragis desa Amegakure. Waralaba Naruto menampilkan dunia yang dirancang dengan sangat sempurna, dengan perincian yang luas tentang benua-benua dan berbagai negara yang tinggal di dalamnya coy. Sementara fokus utama pembangunan dunia ini selalu tertuju pada 5 negara besar. Namun negara-negara lain yang kurang dikenal juga mendapatkan sorotan coy. Dengan salah satu negara bahkan memainkan peran penting dalam keseluruhan alur cerita seri ini seperti desa Amegakure. Memungkinkannya untuk bisa memainkan peran penting dalam membentuk landscape politik di dunia Naruto. Desa ini juga menghasilkan banyak shinobi yang luar biasa, beberapa di antaranya bahkan telah membentuk jalannya seluruh dunia shinobi. Meskipun penting, negara tersebut harus menanggung serangkaian peristiwa tragis coy, yang menyebabkan desa tersebut menjadi tidak stabil secara internal dan benar-benar tertutup dari dunia luar. Medan perang untuk perang. Sebagian besar masa lalu tragis Amegakure berasal dari lokasinya di antara 3-5 negara besar, negara bumi, negara api, dan juga negara angin. Hampir di setiap perang ninja besar, desa Amegakure dan juga daerah pinggirannya menjadi medan perang untuk sebuah perang coy. Juga kehancurannya karena negara-negara besar ingin menghindari kekacauan di tanah mereka sendiri. Berada di persimpangan 3 negara cukup mudah untuk menggunakan sebagai garis depan untuk melawan shinobi musuh, sambil memastikan negara dan juga desa mereka masing-masing tidak pernah terluka sedikit pun. Perang tersebut juga membawa banyak sekali penderitaan dan juga kepedihan bagi rakyat Amegakure. Karena shinobi yang berperang akan menjarah dan juga menyerang penduduk sipil yang tidak bersalah coy, juga membunuh siapapun yang telah menunjukkan perlawanan. Hal ini juga menyebabkan hilangnya anak-anak yatim piatu yang harusnya berjuang sendiri seperti yang terlihat dalam kasus Yahiko, Nagato, dan juga Conan. Keadaan keseluruhan yang tersisa dari perang mengubah negara yang sudah menangis menjadi simbol kesengsaraan dan juga penderitaan. Kebijakan isolasi Hanzo. Dari abu negara yang dilanda perang ini muncul banyak sekali shinobi yang luar biasa, yang juga telah menyaksikan kesulitan yang harus ditanggung oleh negara mereka, yang mendorong keinginan untuk bisa merubah negara mereka itu coy. Hanzo adalah salah satu shinobi tersebut yang bahkan menjadi pemimpin Amegakure meskipun tidak resmi. Kecakapan bertarung Hanzo terkenal di seluruh dunia shinobi dan keterampilannya dikatakan berada di level Kage coy. Namun ia tidak pernah mampu mencapai gelar itu karena Amegakure tidak pernah cukup stabil untuk secara resmi memilih seorang Kage. Untuk melindungi tanah airnya, Hanzo membuat kebijakan isolasi yang menutup desa dari setiap entitas luar. Karena itu tidak seorang pun diizinkan memasuki desa Amegakure dan juga mereka yang telah masuk diawasi dengan sangat ketat coy. Dia melawan setiap shinobi musuh yang telah menginjakkan kaki di tanah air kesayangannya, dan bahkan memusnahkan seluruh peleton Konoha, hanya menyisakan 3 Sannin legendaris coy. Sementara kebijakannya ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga negaranya sendiri aman dari ancaman eksternal. Kebijakan itu menjadi bumerang karena hal ini hanya menyisakan sedikit ruang untuk pembicaraan damai dan juga dialog. Bangkitnya Akatsuki. Beberapa anak yatim piatu perang telah dilatih oleh Jiraiya bersatu untuk membentuk organisasi perdamaian mereka sendiri yang dikenal sebagai Akatsuki. Tujuan mereka di balik pembentukan kelompok ini adalah untuk menjaga perdamaian di negara mereka coy. Namun cara mereka menciptakan perdamaian ini hanya melalui dialog. Gagasan unik ini menyebar dengan cepat di seluruh Amegakure, mendorong banyak sekali shinobi untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Keberhasilan Akatsuki ini akhirnya sampai ke telinga Hanzo coy, yang awalnya menyetujui agenda perdamaian mereka, bahkan sampai menyebut mereka sebagai hadiah dari Konoha. Namun karena khawatir dengan dukungan Akatsuki yang semakin besar dan juga manipulasi dari Danzo, Hanzo pun sangat khawatir karena Akatsuki akan bisa menggulingkan pemerintahan dirinya. Hanzo berencana untuk membunuh pemimpin Akatsuki dalam upaya untuk mengacaukan organisasi itu secara keseluruhan, yang sebagian besar berhasil karena mampu membunuh Yahiko. Namun tanpa sepengetahuannya, tindakan ini menimbulkan ancaman yang luar biasa besar yang menjadi kehancurannya sendiri. Pengambil alih rasa sakit. Setelah kematian Yahiko, keyakinan dan juga cita-cita Nagato sangat berubah coy.
memandang dunia sebagai tempat kesakitan dan juga penderitaan yang juga tercermin melalui tujuan dan niat baru Akatsuki. Hal ini memunculkan personal yang dikenal sebagai Pain yang sebenarnya dikendalikan oleh Nagato melalui Rinnegan matanya. Setelah hampir 2 tahun setelah Akatsuki akhirnya menyebar, Pain membunuh Hanzo dan juga mengambil alih kepemimpinan desa Amegakure. Orang-orang desa menerima Pain sebagai pemimpin baru mereka karena ia telah mengakhiri era kesakitan dan juga kesengsaraan. Ia juga mampu menghentikan hujan yang telah lama melanda sebuah desa itu, coy. Dan juga sinar matahari akhirnya terpantul dari tanah yang dilanda perang, memberi semua orang harapan baru. Namun setelah invasi Pain ke desa Konoha, Nagato meninggal dan juga Conan mengambil alih, yang kemudian dibunuh oleh Tobi karena ia menolak untuk menyerahkan Rinnegan milik Nagato. Setelah kematian Conan, desa Amegakure tetap tanpa pemimpin, menciptakan kekosongan kekuasaan, dan juga mengirim negara yang kecil ini kembali ke jurang kesengsaraan dan juga penyiksaan. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai sejarah tragis desa Amegakure. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.